Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desriani Aha dari kelompok 1 dengan judul makalah Teori Modernisasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari teman Ermelinda Kevin. Pertanyaannya yaitu, tadi dijelaskan negara keterbelakangan dunia ketiga itu ada negara kapitalis, sosialis, dan pinggiran. Yang dimaksud dengan dari ketiga negara tersebut adalah negara kapitalis, sosial, dan pinggiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Yang B, negara sosialis adalah serangkai sistem ekonomi dengan pemilik sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri, pekerjaan serta teori-teori dan negara politik yang terkait dengannya. Yang C, negara pinggiran. Negara pinggiran adalah negara yang kurang berkembang dibandingkan dengan negara yang berkembang dengan negara yang biasanya menerima bagian dari yang kecil dari kekayaan global yang disebut negara miskin. Yang kedua, pertanyaan dari teman Keke. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Keke Eka Saputri. Pertanyaannya yaitu, menurut teori modernisasi, negara yang belum maju dan masih tradisional belum bisa lepas dari nilai-nilai tradisional sehingga tidak menumpang pembangunan. Lalu apa yang dilakukan negara itu untuk membangun? Apakah ada bantuan dari negara maju? Negara berkembang akan meniru negara maju. Hal itu dikarenakan negara berkembang tidak bisa menjadi negara maju. Dalam hal ini, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dia akan membantu negara maju karena negara-negara maju merupakan mentor dari negara berkembang, sehingga mereka membantu dalam membangun negara berkembang menjadi negara yang maju. Yang pertanyaan ketiga, saya akan menjawab pertanyaan dari Yohanes Firmanto. Pertanyaannya yaitu, apa dampak positif dan negatif daripada teori modernisasi tersebut. Dampak positif modernisasi yang pertama, memberikan kemudahan hidup. Yang kedua, teratasinya berbagai macam penyakit. Yang ketiga, meningkatnya produk makan. Yang keempat, terbukanya berbagai lapangan kerja. Dampak negatif modernisasi yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran. 2, timbulnya masalah kesehatan baru. 3, terkikisnya nilai budaya lokal. Yang keempat, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Fitri Padulemba. Pertanyaannya yaitu, mengapa pembangunan menjadi wacana pembicaraan di negara maju saja? Karena negara maju adalah negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi dan ekonomi yang merata. Yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Vivi Novitasari. Pertanyaannya yaitu, contoh peran aktif pembangunan seperti apa? Contoh yang pertama yaitu taat pada hukum yang berlaku. Yang kedua, memajukan pendidikan. Yang ketiga, partisipasi politik. Yang keempat, menciptakan inovasi. Yang kelima, mendirikan usaha.
mendirikan usaha. Yang keenam, mengawasi jalannya pembangunan nasional. Yang ke pertanyaan keenam, saya akan menjawab pertanyaan dari Paulus Tulis Elam. Pertanyaannya yaitu, apa yang mengakibatkan teori modernisasi itu diartikan sebagai sebuah teori transformasi. Ini modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatnya dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang baru yang lebih maju, di mana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini demikian pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.